Oke, baik kakak-kakak, sambil menunggu yang lain masih ada 5 peserta yang belum hadir, 5 atau 6. Sambil dimulai saja, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara kita di PKG PJOK. Kita pertemuan ketiga nih sekarang ya, pertemuan ketiga modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Gimana kakak-kakak hari ini, sehat semuanya di hari Jumat? Sehat semua, sehat? Alhamdulillah Sehat ya. sehat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih 16 pertemuan lagi nih di Maya. Mudah-mudahan semuanya gol semua ya. Jadi Amin. tidak ada yang tinggal kelas. Yang penting kakak bisa masuk jimit, tugasnya selesai, kita persamakan persepsi, insya Allah lulus semua. Sambil saya absen dulu, ini kebetulan ada beberapa yang belum hadir. Kak Febri Yogi apakah sudah hadir? Belum ya, Kak Febri Yogi belum. Kak Sabar belum. Belum ya, Kak Sabar sudah hadir kah? Kak Sukardan sudah hadir? Belum. Kak Wasman belum. Kak Dwi Ade sudah hadir? Kak Dwi Ade. Kak Dwi Ade apakah sudah hadir? Kak Dwi Ade? Ya, Ya. Ini masih terlalu lama, mohon maaf. Saya mute-kan dulu ya. Oh, Kak Dwi Ade sudah hadir. Kak Iwan sudah hadir. Sebagainya. Kak Agus, mohon izin saya mic-nya mute-kan dulu. Iya. Terima kasih. Kak Adik Wali sudah hadir, Kak Agus sudah hadir, Kak Alif sudah hadir, Kak Galih sudah hadir, Kak Dana, Kak Iwan, Kak Ahmad Masri sudah hadir, Kak Bayu Reski belum hadir. Kak Isna Kak Bayu masih di B, Kak. Dalam? Tadi belum kok. Kak Bayu masih di B 1.2B yang ke bawah belum kebuka. Diklik-klik aja nggak apa-apa. Tinggal Tapi katanya nggak bisa. Oke, saya kirim linknya aja ya, biar nanti bisa masuk lewat apa? Lewat ini, biar nanti nggak bingung. Teman-teman kasihan. Soalnya 1.2B itu soal ngerjain soal. Oh, berarti belum dikerjakan soalnya gitu. Iya prasyarat kayaknya naik kemarin saya juga ke itu. Oh, ya itu makanya kalau sebelum Zoom kakak-kakak semuanya bisa harus bisa dikerjakan kalau bisa, kalau tidak bisa tidak bisa masuk. Nah ini. Sebentar, saya kirimkan link. Ya, Kak Isniatin sudah, Kak Musliha belum, Kak Tria sudah. Jadi ada 2, 3, 4, 5, 6 orang yang belum hadir. Ya, langsung saja kita mulai sambil berjalan agar waktunya juga tidak terlalu molor nanti. Yang jelas kakak-kakak hari ini akan mempelajari tentang modul 1.2 kita. Modulnya cuma 3 ya, tapi mana kaget banget. Ya, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kesepakatan bersama, saya akan selalu membacakan kesepakatan bersama kita semua bahwa kita di acara Zoom kali ini yaitu adalah saling mengingatkan bahwa kita harus selalu menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon,
ketika sedang tidak berbicara. Terus yang kedua, hadir secara seutuhnya dan memaksimalkan fitur chat ya. Jadi nanti ketika kakak-kakak semuanya bisa memaksimalkan fitur chat yang memang sudah kita sepakati bersama-sama seperti itu. Terus ada quick raise hand ketika kakak-kakak semuanya akan mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Terus berikutnya kita apabila ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Jadi kita juga menghargai waktu bersama. Kakak-kakak semuanya, kita di pertemuan ketiga kurang lebih ada 16 pertemuan lagi. Semangat, selalu menyemangati diri sendiri karena yang jelas tujuan PKG kali ini untuk jenjang karir ataupun apapun nanti kita ikut saja, mudah-mudahan program seperti ini bisa menguntungkan guru-guru PJOK ya. Jadi kalau memiliki jenjang karir terlalu panjang nanti malah kita kurang semangat. Kita semangat mudah-mudahan apa yang kita lalui di PKG PJOK kali ini selalu memberikan manfaat yang baik untuk kita sebagai guru PJOK. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita mau kemana kira-kira? Mau kemana? Nah, ini adalah tujuannya. Saya bacakan tujuan secara luas, yaitu adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif dan bermakna, menyenangkan dan reflektif. Yang kedua, capaian akhir pembelajaran atau CAP-nya, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan aset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi ada siang hari ini kita belajar tentang asset-based thinking ya, meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Kita lanjut. Kemanakah kita akan menuju sebelum mempelajari modul 1.3? Jawabannya adalah guru mampu memahami pendekatan berbasis asset-based thinking dalam pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Terus capaian pembelajarannya khusus modul, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Untuk yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Halo Bapak Ibu semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki respektif ya, pendekatan berbasis aset atau kekuatan aset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Lanjut, ini adalah agendanya kakak-kakak semuanya. Jadi nanti kakak-kakak semuanya akan saya bagi menjadi bor atau menjadi kelompok. Ini sambil menunggu kelompok yang lain ya, karena kita harusnya pesertanya 15, ini pesertanya baru 12, kurang 3 yang belum hadir. Nanti kakak-kakak semuanya dalam kali ini akan mengerjakan soal satu di Padlet. Nanti ada aplikasinya, saya kirim di chat fitur. Yang kedua, nanti kakak-kakak semuanya berdiskusi. Akan saya bagi menjadi kelompok, 3 kelompok berarti. Ada 15, berarti satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, nanti kerjanya suruh apa, mengerjakan apa, nanti pekerjaan kali ini juga nanti akan di-upload ke ke LMS. Jadi tugas untuk kali ini LMS ada 2. Tadi ada Kak Isniatun meminta foto tugas yang harus dikerjakan. Kebetulan mohon maaf kakak-kakak, kadang akun fasil saya dan akun peserta itu tampilannya berbeda. Jadi kadang akun fasil itu bisa melihat tugas-tugas yang memang sudah dikirimkan oleh kakak-kakak semuanya untuk dudet juga, tapi untuk tampilan fasil dan tampilan student itu beda, seperti itu. Juga semangat sekali kakak-kakak semuanya kemarin sudah mengikuti kumpul bersama kemarin ya. Mungkin nanti bisa disampaikan persepsinya. Jadi hari ini kita bagi 3 board, 3 ruangan untuk membahas tentang SEBT atau Asset Based Thinking dan DBT, Device Based Thinking. Seperti itu. Setelah itu lanjut. Nah, apa saja agenda atau kegiatan yang akan kita lakukan dalam 2 JP ke depan? Kurang lebih 60 menit kegiatan utama dan 10 menit pembukaan atau penutup. Nah, kita sudah berjalan kurang lebih 10 menit kakak-kakak semuanya. Jadi nanti kita sembari menyamakan persepsi. Seperti itu.
Nah, ini ada kata-kata dari Mahatma Gandhi, kata-kata bijak. Kekuatan tidaklah datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Jadi kita itu harus mempunyai kemauan agar kekuatan itu datang. Terus tanyakan, apa? Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking? Tuliskan boleh di kolom chat atau boleh 1-2 orang untuk volunteer memberikan jawaban. Jadi kita hari ini adalah pembelajaran asset-based thinking. Apa itu asset-based thinking? Mungkin akan saya jabarkan sedikit. Nanti kakak-kakak bisa menjabarkan, boleh resen, angkat tangan di kolom resen. Jadi kita belajar asset-based thinking pertama, yaitu adalah asset-based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer. Dr. Katrin Kramer, seorang ahli psikologi yang menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir dan menjadikannya inspirasi sehingga menjadi kekuatan dan potensi yang positif. Jadi asset-based thinking adalah pembelajaran atau pendekatan yang berpusat pada kekuatan. Oke, Kak Tria sudah mulai menuliskan di kolom chat. Apa itu ternyata based thinking? Adalah pendekatan yang berfokus pada hal-hal yang positif. Mungkin bisa divolunteerkan Kak Tria. Angka boleh 1 volunteer, boleh angkat atau buka mic-nya untuk berpendapat Kak Tria. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Chandra. Menurut pemahaman saya setelah mempelajari modul sebelumnya terkait dengan asset-based thinking, bahwasanya asset-based thinking itu pendekatan yang berfokus pada hal-hal positif. Di sini hal-hal positif itu terdiri dari menurut siapa tadi ada 7 aset yang terdiri dari aset manusia, aset sosial, aset fisik, budaya dan agama serta lainnya. Jadi pada saat kita pembelajaran itu berfokus pada hal-hal positif yang kita miliki. Jadi kita tidak berfokus pada kekurangan apa yang ada pada saat kita pembelajaran. Jadi kita berpikirnya itu positifnya. Jadi hal-hal yang positif yang kita miliki kita manfaatkan. Kurang lebih seperti itu. Monggo kalau ada yang lain mau menjelaskan silakan. Ya, terima kasih Kak Tria. Sudah sangat bagus ini. Jadi aset pendekatan yang berpusatkan kepada hal-hal yang positif pada intinya. Ini yang menuliskan di kolom chat juga ada 2. Ada lagi. Saya bacakan dulu Kak Alif. Asset-based thinking menurut saya cara berpikir yang berpusat pada hal-hal yang positif yang dimiliki. Kak Danang, melihat potensi yang sudah ada dan berusaha untuk membangun kekuatan tersebut. Ya, Kak Agus Catur, pendekatan yang memusatkan perhatian, modalan atau fokus pada aset. Oke, Kak Isniatun, pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus pada kekuatan berpikir positif. Oke, saya minta 1 volunteer lagi, Kak Agus. Mungkin Kak Agus mohon izin untuk bisa memberikan volunteernya Kak Agus, bisa? Oke, terima kasih. Kedengaran tidak, Kak? Oke, terdengar, Kak. Alhamdulillah, ya. Yang dimaksud pendekatan berbasis asset-based thinking, yaitu pandangan saya, menurut saya itu pendekatan yang memusatkan perhatiannya guru atau pembelajaran itu terfokus pada aset modal dan kekuatan untuk berpikir secara positif. Kemudian untuk pendekatannya itu bisa melalui 7 modal asset based thinking yang biasanya saya menyingkat itu biasanya menggunakan singkatan-singkatan biar mudah mengingat, yaitu mass feeling fishbowl. Nah, kalau kita mengingat mass feeling fishbowl nanti akan mengingat singkatan dari itu. MA
itu modal manusia. Modal manusianya itu terdiri dari peserta didik, guru itu sendiri, dan orang tua. Mereka terlibat semuanya dan berkompeten. Kemudian Mas tadi S-nya sosial. Jadi tidak urut seperti itu, enggak apa-apa ya Kak ya. Yang penting masuk semuanya. Tidak apa-apa Kak. Sosial. Bagus. Ya. Iya. Sosial itu peran peserta, mungkin guru, mungkin siswa, dalam program pengembangan pendidikan jasmani. Jadi perannya. Kemudian feeling, V-nya itu fisik. Alat-alat yang akan digunakan untuk pembelajaran itu tercukupi dan memadai tidak. Itu juga nanti menjadikan aset. Kemudian linknya lingkungan atau alam. Kita mampu menggunakan lingkungan-lingkungan yang sekiranya belum terjamah. Contohnya mungkin di pojok-pojok sudut sekolahan bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Karena mungkin lokasinya sempit. Atau tempat-tempat mana yang bisa kita pakai, mungkin lapangan bulu tangkis bisa kita pakai untuk bermain blodor. Pengembangannya seperti itu. Kemudian finansial, jadi maaf, finpol bukan FIS ya, finansialnya. Finansialnya itu termasuk pengadaan atau alat-alat olahraga yang tersedia. Sudah standar atau belum, atau kalau belum standar bisa memodif belum, itu juga termasuk aset-aset. Contohnya saya lempar cakram, karena tidak punya cakram, kita bisa bikin dari kayu jati, itu anak-anak saya suruh bawa. Kemudian untuk pengembangan geraknya bisa memakai ban Vespa atau ban apa itu yang kecil, yang tidak memberatkan lengan tangan anak. Kemudian yang terakhir polnya itu politik. Terkait dengan politik itu karena kepala sekolah mempunyai otoritas, yaitu menganut kebijakan atau kekuasaan kepala sekolah. Dan kebijakan guru tersebut dalam membimbing atau mengajarnya, itu juga termasuk politik. Saya kira itu mungkin yang lain bisa menambah Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Agus, luar biasa, sangat lengkap ya untuk penjelasannya tadi. Ada Mas Feeling Finpol ya. Mas Feeling Finpol adalah satu manusia, yang kedua sosial, yang ketiga lingkungan, fisik yang ketiga ya fisik, yang ketiga lingkungan, yang keempat adalah finansial, yang kelima adalah politik. Ini ada 6. Ini berarti satu lagi adalah ini Kak, mohon maaf, mungkin ada budaya, agama dan budaya. Itu belum masuk kayaknya. Oh, belum masuk ya. Iya. Tadi 6, tapi ini sudah sangat bagus menurut saya karena singkatannya jadi gampang. Mas Feeling Finpol. Iya, terima kasih Kak Agus. Jadi luar biasa ini terima kasih, kita Kak. Terima kasih kita bisa mengingat Mas Feeling Finpol sebagai aset yang harus dilakukan atau dimanfaatkan oleh kita sebagai guru PJK. Ya, selamat datang Kak Soekardan. Kita lanjut lagi. Asset based thinking tadi sudah dijelaskan bersama-sama. Ini luar biasa sekali. Jadi asset based thinking adalah apa? Tadi sudah dijelaskan. Kira-kira sekarang mari kita berbagi. Kira-kira untuk keistimewaan dari asset based thinking tersendiri, mungkin Kak, ada yang mau memberikan volunteer? Ada yang bisa memberikan volunteer untuk apa keistimewaan kira-kira dari asset based thinking yang tadi disingkat dari Pak Agus adalah Mas Feeling Finpol. Kira-kira adakah yang mau memberikan volunteer? Keistimewaannya kira-kira apa ini? Dari Mas Feeling Finpol dan agama atau budaya? Ada yang memberikan volunteer? Silakan angkat tangan, boleh. Adakah? Kalau tidak ada, tembakan ini. Iya, terima kasih. Ini mohon maaf. Oh ya, Kak Iwan, silakan Kak Iwan.
boleh memberikan volunteer Kak Iwan. Terima kasih. Baik, saya coba ya Kak ya. Maksudnya next salah ya kita perbaiki bareng-bareng. Jadi Ya, memiliki sama-sama. keistimewaan menggunakan apa namanya aset berbasis apa? Aset based thinking itu memiliki keistimewaan. Yang pertama itu dapat membangun kepercayaan diri. Dengan fokus pada kekuatan, kita akan lebih percaya diri dan optimis dalam menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan motivasi. Jadi melihat potensi yang ada akan memotivasi kita untuk terus berkembang dan mencapai tujuan gitu. Jadi dengan kita menunjukkan kekuatan siswa, kelebihan siswa itu sendiri, nanti itu akan menimbulkan kepercayaan diri dan motivasi kepada siswa itu sendiri. Seperti itu. Mungkin itu, Mbok ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Kak Iwan. Terima kasih. Bertepuk tangan untuk Kak Iwan ini. Semangat. Ya, jadi asset based thinking adalah aset yang memang istimewanya bisa memberikan rasa percaya diri kepada siswa ataupun kepada kita juga seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan satu volunteer lagi, mungkin kakak-kakak semuanya bisa menambahkan nanti sebelum kita masuk ke aplikasi Padlet. Satu lagi mungkin kakak-kakak. Adakah yang mau? Oke, silakan Kak untuk memberikan volunteer. Kak siapa ini barusan? Ada yang memberikan volunteer tadi ya? Oke, Kak Sabar baru masuk. Ya, tadi nggak bisa masuk ini Kak. Iya. Ini pindah tempat malah nggak taunya tadi ada link baru. Oh, nggih, Kak Sabar. Terima kasih. Jadi kita lanjut saja karena nanti takutnya ke itu ya terlalu siang karena sudah berjalan kurang lebih 20 menit. Tema tadi sudah dijelaskan dan sudah dipaparkan oleh Kak Iwan. Intinya anak didik kita atau kita menjadi lebih apa namanya? Lebih pede ya, lebih pede, lebih apa namanya? Lebih mandiri lagi sehingga kita semua kedepannya sebagai guru juga akan lebih percaya diri. Terima kasih Kak Sukar dan tambahannya. Kita lanjut kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya ini capaian pembelajarannya peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi seperti itu. Ini untuk kasusnya nanti kita bahas di bor masing-masing. Ini ada 3 kasus, jadi nanti kakak-kakak semuanya silakan nanti berdiskusi di bornya masing-masing bahwa kita semua di sini nanti akan berdiskusi, nanti kakak semuanya akan memaparkan. Nah, kita lanjut ke materi kedua karena hari ini materinya ada 2. Yang pertama adalah asset based thinking, yang kedua atau ABT lebih gampangnya. Yang kedua adalah deficit based thinking. Jadi kebalikan dari deficit based thinking. Ya, terima kasih Kak Musliha tadi sudah menuliskan. Kira-kira kakak semuanya. Jadi kira-kira apa yang dimaksud dengan deficit based thinking? Mungkin kakak-kakak semuanya ada yang bisa menjelaskan apa itu deficit based thinking? Ada yang memberikan volunteer? Deficit based thinking tadi ada asset based thinking, yang kedua ada deficit based thinking. Kira-kira kakak semua ada yang memberikan volunteer? Silakan. Bisa di present. Oke, silakan Kak. Kak siapa ini? Deficit based thinking. Kak Febri Yogi. Iya, Kak. Ya, silakan Kak Febri Yogi. Deficit based thinking. Mohon maaf Kak, suaranya kurang terdengar ini. Deficit based thinking adalah pendekatan yang berfokus pada kekurangan, kelemahan ataupun masalah yang dimiliki oleh individu atau kelompok atau sistem. Pendekatan ini cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif atau bisa solusi dengan cara
memperbaiki atau mengatasi kekurangan tersebut. Itu menurut saya. Benar nggak, Kak? Ya, terdengar, Kak. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Kak Febri Yogi. Jadi, deficit based thinking adalah kebalikan dari asset based thinking, yaitu melihat dari hal-hal dari segala hal yang negatif atau kekurangannya. Mungkin satu volunteer lagi Kakak untuk menyempurnakan apa itu deficit based thinking. Tadi ada asset based thinking, yang kedua ada deficit based thinking. Silakan Kakak. Bisa divolunteerkan, bisa angkat jari untuk deficit based thinking. Boleh satu orang? Siapakah? Mohon maaf. Siapa yang mau bervolunteerkan di sini? Atau bisa dituliskan di volunteer di kolom chat, atau saya tunjuk ya. Boleh. Kak Danang, mungkin Kak Danang untuk deficit based thinking, apa itu pengertian dari deficit based thinking? Silakan Kak Danang. Mohon izin Pak Chandra Siap. dan pendapat tentang deficit based thinking atau berpikir berbasis kekurangan. Kalau menurut saya pada pendekatan ini kita sebagai pendidik lebih fokus kepada kekurangan dari pembelajaran yang telah kita lakukan, baik itu kekurangan terhadap skill atau kekurangan terhadap keterampilan gerak, dengan harapannya kalau kita menyoroti kekurangan tersebut di kita, itu akan ada perbaikan. Perbaikan itu yang pasti harapannya akan ada hal yang menjadi lebih positif lagi. Seperti itu Pak Chandra sekarang sih. Mic-nya Kak Chandra. Mohon maaf. Jadi apa yang dipaparkan dengan Kak Danang sama halnya dengan Kak Febri Yogi, bahwa Kak Danang memaparkan sama Kak Febri Yogi adalah deficit based thinking tadi kebalikan dari asset based thinking, melihat atau memusatkan kepada kekurangan atau hal-hal yang memang ada negatif di seperti itu. Saya tambahkan sedikit bahwa di lain ada asset based thinking, ada deficit based thinking, juga ada namanya appreciative inquiry. Jadi appreciative inquiry adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan, psikologi positif dan pendidikan positif, pendekatan berbasis kekuatan. Jadi semuanya dalam hal ini dituangkan oleh Dr. Katrin Kramer, bahwa kita sebagai guru mempunyai dua pandangan. Namun pandangan yang paling baik mungkin kakak-kakak semuanya nanti bisa dituangkan di board. Sebelum kita masuk ke board atau sebelum kita ke Google Room, kakak-kakak semuanya saya minta untuk mengerjakan sesuatu di Padlet ya, di Padlet. Nanti kakak-kakak semuanya akan saya bagikan linknya. Kakak-kakak semuanya akan mengerjakan di Padlet. Nah, nanti pengerjaannya bisa langsung di Padletnya tersebut, sehingga kakak-kakak semuanya nanti akan saya akan nilai dengan kegiatan ini. Ya, terima kasih. Akan saya bacakan dulu sebelumnya. Ada Kak Inisiatif memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan tidak yang bekerja. Oke, asset based thinking. Kak Alif, deficit based thinking menurut saya pendekatan yang memacu pada berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi. Terima kasih. Pak Wasman tadi menuliskan tentang apa ini Kak Wasman? Kak Wasman, pendekatan yang berbasis positif. Oh tadi masih asset based thinking ya. Ya, saya bagikan link Padletnya ya kakak-kakak semuanya, nanti mengerjakan. Kakak-kakak semuanya silakan dikerjakan. Nanti tinggal ditambahkan di situ. Nanti untuk menambahkannya di bawah ya ada tanda tanah plus, nanti bisa tulis nama. Silakan kakak-kakak semuanya bisa diklik itu di kolom chat, sudah saya kirimkan. Kakak-kakak semuanya bisa mengedit di situ. Silakan kakak-kakak semuanya. Jika sudah, pertanyaan pemantiknya ada di atas. Ada di atas. Nanti kakak-kakak semuanya bisa menuliskan apa yang kakak-kakak
alami di pembelajaran seperti itu, dituangkan. Monggo kakak-kakak bisa dimulai, klik di kolom chat. Nah, oke, silakan. Saya tahu. Kak, untuk subjek itu diisi nama nggak? Betul, subjek yang patah sendiri dikasih nama. Nanti di bawahnya dikasih menjawab apa yang ada pertanyaan di atas itu. Apa saja aset yang dimanfaatkan di sekolah Anda, guru sebagai 7 aset yang ada. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda, strategi apa yang Anda lakukan. Untuk yang atas sendiri, itu kakak-kakak bisa menulis namanya kakak. Jadi setelah itu baru menuliskan jawabannya. Bisa dimengerti kakak semuanya? Maaf ini saya tadi baru masuk, ini ngisinya di mana ya? Ini mohon maaf, di tandanya kan di bawah ada tanda panah plus ini di bawah. Iya betul. Diklik saja kak, diklik, nanti di situ ada subjek, tulis namanya, write something fantastic, itu ditulis jawabannya kak, begitu. Nanti kalau sudah akan muncul kok. Jawabannya di bagian yang ada kolom bawah. itu ya? Ini di bawah. Silakan kakak. Saya kasih waktu 7 menit untuk mengisi. Pertanyaannya sudah di atas. Ketemu semua ya? Silakan. Sudah ada yang mulai masuk, tapi mungkin masih Bentar ada. Bentar kak, saya ini malah baru agak normalan sedikit ini. Sudah gonta-ganti laptop ini. Sinyalnya pakai hotspot pakai aja gagal terus kok. Ini saya pindah di ruang UKS. Ini pindah laptopnya. Itu namanya Mbak Fenty, Mbak. Kak. Iya. Iya. Mohon maaf, Kak Chandra. Ya. Saya tadi sudah lihat chatnya bahwa Kak Wasman memakai akun Kak Fenty ini. Silakan Kak untuk bisa mulai mengerjakan. Tinggal diklik, nanti untuk menulis jawabannya di kanan bawah yang tanda plus itu ada tulisannya seperti itu. 7 menit ya, agar nanti tidak terlalu lama untuk turnya. Boleh sambil ngopi-ngopi, boleh Kak, sambil makan boleh. Yang penting jangan sambil. Ini yang diklik yang mana Kak? Ini yang klik ujung kanan plus ya bisa kok. Yang diklik bisa Kak. Yang klik nanti keluar tulisan, nanti ada subjek, klik aja di situ. Ya. Nanti subjeknya ditulis nama Kak Wasman, bawahnya yang bawah sendiri itu yang right itu ditulis jawabannya Kakak. Gitu Kak. Ini subjek. Sudah ketemu semua ya? Mau anu pun nih kok. Anu tang niku pun dibuka linknya. Ini yang buat kolom menjawabnya di tanda plus yang bawah apa kakaknya ya? Ya, yang bawah, kanan bawah ini perhatikan. Saya di layar lihat Kak, kanan bawah. Di sini bisa tuliskan nama. Oke. Terus di bawah ada jawabannya Kak, silakan ditulis. Ini Oke Rika, bingung temennya. Mohon izin. Apa tadi judulnya suruh ngapain? Mohon izin kakak-kakak, silakan sambil mengerjakan. Sudah belum mulai terlihat ini, belum ada yang menyematkan. Kalau sudah, klik saja, nanti bisa langsung keluar jawabannya Kak. Kalau sudah, klik publish. Kalau sudah, klik publish, nanti jawaban Kakak akan terlihat di situ semuanya. Silakan Kak.
Ya, kakak-kakak sudah mulai menulis, namun belum ada yang pencet publish, mungkin karena jawabannya panjang sekali ya, kayak luar biasa ini. Sembari boleh medang kakak. Bagi yang sudah selesai silakan klik publish. Apa saja aset yang dimanfaatkan di sekolah Anda dari 7 aset yang ada. Terus bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda. Strategi apa yang Anda akan lakukan. Seperti itu Kak. Silakan. Kita masih punya waktu kurang lebih jawaban 5 menit lagi Kak. Jika masih ada yang bingung boleh dipertanyakan Kak. Halo Kak, Kak Chandra. Ini menyebutkan 7 apa Kak Chandra? Halo. Mikrofonnya Kak. Belum nyala Kak Chandra. Dari 7 aset, ini terlalu fokusnya kelas 2 aktif banget Kak, mohon maaf. Jadi dari 7 aset itu, kakak-kakak, itu yang dimanfaatkan dari 7 aset yang tersebut, kakak memanfaatkannya di mana? Di sekolah kakak itu dari 7 tersebut yang sering kakak gunakan itu aset yang mana? Seperti itu Kak. Oh iya. Terus bagaimana? Ya, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Ini Kak Gali sudah mulai mengetik ini. Kak Gali sudah mulai publish. Oke, saya bacakan sambil Kak Gali ya. Kak Gali, SDM, pemanfaatan siswa. Siswa dapat dilibatkan secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar, seperti menjadi tutor sebaya atau kelompok diskusi. Strateginya, memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah manusia, fisik, sosial, finansial, lingkungan, agama, kebudayaan, semua saling berkaitan dan bermanfaat dalam mewujudkan visi misi sekolah. Seperti tadi, pokoknya agar lebih gampang itu Kak Agus menyebutnya Mas Feeling Fishball, gitu. Mas Feeling Finpol, mohon maaf. Gitu, Kak Gali sudah mulai bisa, kakak-kakak diharapkan sudah mulai terbiasa dengan dengan tugas-tugas seperti itu Kak. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Saya juga di sini sama-sama belajar. Terima kasih kakak, sudah selalu semangat ini. Silakan kalau sudah dipublish kakak-kakak semuanya. Ya. Ya, ada yang sudah mulai menulis lagi nih, kakak-kakak semuanya. Ada Kak Alifatur Rahman. Aset yang dapat dimanfaatkan sekolah saya antaranya adalah modal manusia. Di sini antar guru dan peserta didik atau murid saling bersinergi. Hal ini akan memudahkan kita untuk membantu proses pembelajaran. Modal fisik. Di sini tersedia berbagai peralatan olahraga. Tentunya sangat memudahkan. Misalkan menggunakan bola voli untuk pembelajaran permainan basket. 3. Modal lingkungan. Di sini sangat mendukung untuk pembelajaran. Adanya lapangan di dekat sekolah sangat membantu dalam pembelajaran PJOK. Dengan demikian, strategi yang saya lakukan adalah memanfaatkan aset-aset yang sudah ada untuk menunjang kegiatan pelajaran. Terima kasih Kak Alif. Dekat sekali ya dengan lapangan di belakang sekolah itu ya. Luar biasa. Lumayan. Tinggal ke belakang ya. Betul. Nah, lanjut
Ini ada Kak Tria. Saya bacakan punya Kak Tria. Aset yang dimanfaatkan di sekolah saya diantaranya manusia, sosial, fisik, lingkungan, dan budaya, serta politik. Pemanfaatannya, aset tersebut diantara seperti orang tua kami memanfaatkan untuk bekerjasama dengan komite sekolah. Dari segi sosial kami manfaatkan kerjasama yang baik antar guru dan warga sekitar di berbagai kegiatan sosial. Sementara untuk lingkungan dan budaya kami memanfaatkan dengan adanya ekstrakurikuler Gendingan Jawa. Wah, ini jelas ini Gendingan Jawa ya. Mantap, ini daerah Penyarang memang, di daerah atas. Dan yang mana pelatihnya adalah dari warga. Untuk politik kita juga berhubungan baik dengan pemerintah desa, sementara untuk fisik kita juga memiliki infrastruktur bangunan dan halaman sekolah yang cukup luas. Dan kami memanfaatkan untuk pembelajaran PJOK dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Kak Tria. Ini ada Gendingan ya sebagai unsur pemberdayaan budaya di daerahnya Kak Tria ini. Terima kasih. Lanjut Kak Muhammad Iwan Azhari. Aset yang saya manfaatkan di sekolah yaitu model manusia. Siswa melibatkan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan PJOK. Misalnya, minta siswa untuk membuat desain permainan atau menjadi struktur untuk teman-temannya. Mengajak orang tua untuk ikut terlibat dalam kegiatan sekolah. Seperti menjadi pendamping saat lomba atau memberikan dukungan moral. Yang kedua, modal lingkungan. Manfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai berolahraga, seperti lari keliling lapangan, bersepeda. Strateginya yaitu melibatkan siswa merencanakan dan melaksanakan proyek olahraga seperti membuat kompetisi olahraga mini, membuat video tutorial olahraga, dan merancang sirkuit lain. Oke, ya karena terlalu banyak aku tidak akan saya bacakan semua. Kita waktu sudah berjalan 1 JP, nanti untuk 1 JP-nya lagi kita diskusi di BOR ya Kak ya. Ada Kak Musliah juga, ada Kak Agus Setiawan, terima kasih Kak Agus. Terus ada lagi Kak Wasman di sini. Berarti ada lagi Kak Danang Harjito. Ini luar biasa, ini 7-7-nya sudah dimanfaatkan semua ini. Mantap Kak Danang. Ada Kak Sukardan juga sudah mulai mengirimkan jawabannya Kak Sukardan. Ya. Terima kasih Kak Sukardan. Kita sambil kakak-kakak yang lain ini mengerjakan di sini karena insya Allah linknya tidak akan hilang ya Kak ya. Saya akan bagi kakak-kakak semuanya menjadi 3 kelompok. Nanti 3 kelompok tersebut kakak-kakak semuanya akan saya bagi di BOR masing-masing. Jadi 1 kelompok isinya 5 orang ya Kak ya. Ada yang di kelompok 1. Ada di sini karena hari ini ada 3 permasalahan, tadi permasalahan 3, 4, dan 5 kakak semuanya. Jadi nanti untuk kakak-kakak bisa berbagi. Nanti untuk soalnya akan saya kirimkan Kak lewat WhatsApp aja ya untuk soalnya ya. Jadi kakak-kakak mengerjakan permasalahannya nomor berapa gitu. Nanti akan saya kirimkan lewat WhatsApp saja. Untuk diskusi kurang lebih mungkin 10 menit cukup ya Kak ya. 10 menit ya. Cukup. Nanti Kakak silakan berdiskusi dengan teman-teman Kakak semuanya. Pecahkan masalah tersebut. Nanti untuk kelompoknya akan saya bagi. Saya bagi dulu ke kelompoknya. Sambil kakak-kakak yang belum nulis di di grup di Padlet itu bisa menulis. Waktunya 10 menit nanti kakak silakan untuk masuk ke breakout masing-masing. Nanti ada yang di kelompok ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi ada 3 yang akan saya keluarkan dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kak siapa ini? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, silakan kakak. Saya bagi di room masing-masing. Ada yang tetap di room sini ya. Jadi silakan kakak-kakak selama 10 menit akan bermain room, berembuk. Mohon maaf, dengarkan dulu kakak. Nanti untuk kelompoknya yang kelompok 1 atau breakout 1 itu mengerjakan soal nomor
soal 3 ya, soal 3. Untuk breakout 2 itu mengerjakan soal 4. Nah, yang ada di sini nanti Kakak mengerjakan breakout yang nomor 5. Jadi mohon maaf sekali lagi, breakout 1 mengerjakan 3, breakout 2 mengerjakan 4, breakout 3 mengerjakan yang ke 5 begitu. Saya cek sekarang Kak, silakan nanti ada perintah seperti itu Kak, silakan. Sudah ada Kakak? Silakan diklik saja. Oke. Mana ini yang diklik Kak Chandra? Ya, saya kirim di grup ya. Untuk ini berarti Kak Tria, Kak Sabar, Kak Febriogi dan lain-lain itu Kakak semuanya mengerjakan ini berapa orang? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. 8 orang ya, terlalu banyak ya. Tidak apa-apa. Oke. Berarti ini Kakak mengerjakan yang nomor 5. Yang 5 saya kirimkan di grup WhatsApp sebentar Kak untuk persoalannya. Pak Sabar, mic-nya dimatiin kalau nggak bisa. Oh iya. Kak, saya kirim di di grup ini ya, di grup WhatsApp ya. Untuk Kakak silakan yang kelompok 5 masuk ke bornya masing-masing, kelompok 5 seperti itu. Nih, saya sekarang kirim ke kelompok 5. Ya, sudah terlihat ya Kak ya. Silakan dibuka di grup itu kelompok 5 berarti Kak Tria dan kawan-kawan mengerjakan di situ. Ya. Dan nanti saya bagikan kelompok yang ketiga. Silakan Kak dibuka aja. Di grup WhatsApp bisa buka untuk persoalannya. Ya. Berarti langsung klik linknya saja itu. Betul, langsung klik linknya aja. Silakan Kak, sudah saya bagi. Kakak bisa langsung menulis di situ. Jawabannya juga bisa ditulis di situ langsung. Berarti ini masing-masing mengerjakan ya Kak ya? Oh, Kak Sandra mana? Di mana Mas Tria itu mengerjakannya Mas Tria? Udah yang di WhatsApp itu yang di link kelompok 5. Sama kayak yang tadi Kak, klik itu tanda plus nanti di dikerjakan studi kasusnya seperti itu. Mungkin kita mengerjakan masing-masing, nanti pendapat siapa yang baik atau ada yang kurang atau ada kelebihan nanti kita bisa saling berdiskusi di sini.
Aduh, maaf Kak Chandra, ini keluar masuk terus mungkin sinyalnya. Mohon maaf Kak Chandra, ini bentar sebentar kendala kok. Kendala gimana? Ini barusan gabung lagi, tadi keluar, mungkin sinyal apa ya? Kak siapa? Kak Sabar? Kak Sabar sudah ada. Iya, tadi barusan keluar lagi tuh, baru gabung lagi nih. Iya, yang mengerjakan satu orang aja nggak apa-apa Kak. Oh iya iya. Waktunya tinggal 2 menit lagi nih. Nah ini kira-kira siapa yang mengerjakan? Nanti ada Ya Mas Trian saja lah. Ada yang Mas Trian saja Mas Trian. Mas Yogi, Mas Yogi. Kak Tria. Gini saja biar adil, itu kan ada 3 pertanyaan ya, saya pilih ya. Untuk pertanyaan 1, insya Allah saya nggak apa-apa. Nanti untuk pertanyaan kedua, Kak Huri ya, Kak Huri. Nah, Kak Huri biar aktif di ini, apa namanya, Jimit. Nanti untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga, Kak Danang. Siap ya? Nanti dari jawaban itu kita jadikan 1. Nanti kita buat diskusi. Seperti itu, setuju kakak-kakak? Setuju. Kak Huri siap, Kak Huri? Aku mau malu kelompok putri. Iya. Aku nggak. Ya monggo yang lainnya juga garap saja nggak apa-apa lah. Pendekatan ilmu dong. Iya. Pemahaman lah ya, sepemahamnya saja. Asetnya yang dimaksud siapa ya Mas? Aset yang dimaksud apa Mas Tria? Aset yang dimaksud. Pertanyaan nomor berapa Mas? Nomor 2. Itu kan Jelaskan diskusi. aset apa saja yang dimiliki ya. Ya disebutkan saja aset-aset yang ada yang dimiliki oleh Bu Hayati dalam kasus itu apa saja yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa untuk mencapai tujuannya Bu Hayati untuk mengembangkan kasus tersebut. Oke, mau kan belajar komando ya? Pak Bumus. Anu kie Buayati mulang nganggo model gue komando. Heeh. Silakan ya kakak-kakak yang masih kurang waktunya tadi bergabung lagi di breakout-nya masing-masing.
Ini kalau sudah diskusinya lewat mana Kak Chandra? Share screen atau bagaimana? Mas Ya, Ria, nanti kita kalau diskusinya bareng-bareng, share screen-nya bareng-bareng setelah sudah selesai, Kak. Ini masih ada waktu kalau 8 menit. kalau lewat HP apa bisa Mas Ria ini? Soalnya saya bukannya lewat HP kok. Gimana itu Kak Chandra, bisa lewat HP apa enggak? Ya, harus ada aplikasinya, Kak. Nanti Oh. download aplikasi Padlet sendiri. Gitu. Oh, saya bukannya lewat HP Kak Ria ini, buka lewat laptop belum bisa itunya WA-nya. Oh ya ya ya. Ya nggak apa-apa, untuk yang lainnya mengerjakan saja semuanya lah. Nanti kita bareng-bareng diskusi. Otomatis semuanya kan memiliki jawaban mungkin yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Mau teh? Kak Yogi, gimana Kak Yogi, aman? Dia lagi ini paham yang satu kayak komando. Oh ya siap. Kak Mus, aman Kak Mus? Nike dipencet Nike. Si garap siji apa kabehan? Jadi siji bae. Ya, tadi sih sarannya satu, tapi bingung. Ya nggak apa-apa lah. Dibahas bae bareng-bareng, Mas. Nomor siji dibahas, yo. Ya, maksudnya nanti mungkin nanti itunya seperti ini, bahwa salah satu ada yang menjawab, nanti rekan lain di tanggapan diskusinya paling seperti itu. Tapi kalau misalkan yang mau ya nggak apa-apa, silakan semuanya, nanti kita gantikan saja biar diskusinya hidup. Ya kayaknya ada kasus bareng-bareng. Kok jawabannya disimpulkan. Terus yang kedua bareng-bareng ini polisi dibain. Itu sih kalau saya kerja. Hah? Dari? Nah, kalau ngerti? Nanti sudah mau siap lah. Yang lainnya gimana? Karena sudah mau siap belum? Jadi komando bergaya pendekatannya berpikir konvergen apa ya? Gaya pendekatan berpikir pada yang digunakan dalam situasi dasar itu kan komando. Ya. Nah, kita hanya mengidentifikasi ini Kak Yogi, mengidentifikasi pendekatan aset based thinking atau deficit based thinking. Ya kayaknya defisit ya, based thinking. Ya kalau misalkan itu merupakan kekurangan komando ya. Kan kekurangan. Nah, ya itu nggak apa-apa. Di sini kan jadi kan berpusat pada guru kan ya. Iya, sing guru ngewai perintah prok loh. Tanpa memberikan lebihnya pendekatan apa? Ya, defisit based thinking.
kekurangan. Priwen, benar. Nek guru kemian lah komando dok. Sekarang kan malah anak yang istilahnya Guru aktif. harus Ya, di sini berarti di kasus ini kan dijelaskan oleh Bu Hayati bahwa gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka. Jadi itu kan membatasi anak. Harus jawaban Membatasi anak ya berarti bisa dikatakan itu sebuah kekurangan. iya kekurangan. Jadi kalau menurut saya itu defisit. Iya, defisit. Berarti pendekatan berpikir defisit dan thinking ya. Oke Kak, 2 menit lagi ya. Iya. Oke, 2 menit lagi Kak. Terus jelaskan aset apa yang dimiliki dalam satu. Di main room kita Kak Ahmad Pasuri. Saya mute dulu ya. Ada yang belum kembali nih. Saya tunggu kembali dulu. Oke, masih ada 2 peserta yang belum kembali ini. masih belum pulang kayaknya ini. Oke, kakak-kakak sambil menghemat waktu karena kita sudah berjalan 1 jam, kita setelah selesai kurang lebih jam 11:30 ya, agar nanti jam 11:30 kita agak lebih dikit, nggak apa-apa, jangan terlalu melok karena kita Jumatan. Mungkin bisa untuk presentasi dulu Kak, dari kelompok 1 dulu. Kelompoknya siapa ini kelompok 1? Di breakout satu tadi yang mengerjakan nomor 3, siapa ini ya? Yang mengerjakan nomor 3, kasus nomor 3. Kak Gali. Ya. Silakan boleh di share screen Kak untuk kelompok 3, silakan boleh di share screen, nanti dijabarkan. Saya beri waktu 1 kelompok 7 menit biar cepat selesai Kak, atau 5 menit biar cepat selesai. Presentasi silakan Kak. Ini dipublikasikan apa enggak Kak kalau sudah? Ya betul, di share screen terus silakan diklik aja Kak. Terus situasinya dibacakan ya Kak? Dalam? Situasinya dibacakan itu berarti? Langsung aja dari sini. Oh langsung jawabannya ya. 5 menit cukup ya, biar kita nanti jam 11:30 lebih 5 menit selesai lah. Pak Gali siap, Bok? Kak Gali siap? Ayo Kak. Siap. Boleh Kak Gali share screen boleh, nanti Kak Agus yang membacakan boleh. Iya boleh gantian. Oh ya. Khas. Sip. Siap. Kak Agus semangat Kak Agus. Semangat. Oh harus. Jaringan aman jaringan. Oh jadiku. Jaringannya kadang aman.
Yo, Wis padha rampung gawe sujar. Kelas 24 Jos. Ayo Kak Gali. Ya. Oke. Silakan Kak. Itu tadi belum selesai, Kak. Ya sudah, Bapak nanti diselesaikan di sini. Tidak apa-apa. Ada masternya. Kakak Agus, siap Kakak Agus. Ya, 4 menit ya Kak, 4 menit Kak. Silakan Kak Agus. Oke. Pertanyaannya nomor 1 tadi, pendekatan berpikir apa yang digunakan. Nomor 2, aset apa yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, menjelaskan strategi. Melihat kasus yang nomor 3 tadi, yang di atas, kasusnya Pak Gerak, yaitu yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir Pak Guru, Pak Geraknya. Yaitu Pak Gerak itu menunjukkan pendekatan berpikir secara proaktif dan inovatif. Beliau tidak melihat lahan kopi saja sebagai lahan kosong, tetapi juga berpotensi nanti untuk membuat lapangan dan yang digunakan untuk masyarakat sekitar atau pembelajaran PJOK, kemudian dipakai untuk akses jalan atau jalur sepeda menuju ke sekolah. Kemudian pendekatan-pendekatan yang dipakai menunjukkan bahwa Pak Gerak itu berorientasi pada siswa. Artinya apa? Beliau memberikan yang terbaik pada siswanya dengan menyediakan fasilitas olahraga yang lebih baik. Contohnya tadi sekolah tidak punya lapangan, yaitu dengan izin dari kepala sekolah, nego ke perhutani mungkin bisa terbuat lapangan. Kemudian Pak Gerak juga termasuk orang yang kreatif. Beliau mampu melihat ya, dan memberikan solusi-solusi yang baru untuk permasalahan yang ada. Kemudian Pak Gerak juga berani mengambil inisiatif. Beliau tidak ragu untuk menyampaikan ide-idenya yang inovatif kepada kepala sekolah. Kemudian kasus yang kedua, identifikasi aset. Ya. Harapan dari Pak Gerak dan sekolah dalam situasi ini, aset yang dimanfaatkan nanti, lahan kopi nanti akan dipakai untuk lapangan. Jadi biar bisa dipakai untuk olahraga sekolah itu, di samping itu bisa untuk jogging, untuk kebugaran, untuk akses menuju sekolah lebih dekat daripada memutar. Kemudian dibuatkan mungkin jalur dan akses menuju sepeda. Kemudian aset lagi dari Pak Gurunya, Pak Gerak, memiliki semangat yang tinggi dan dia kreativitas dan punya kreativitas. Itu berani mengambil langkah-langkah tadi, mengusulkan untuk membuat lapangan untuk memajukan pembelajarannya karena lapangannya tidak punya. Kemudian untuk kepala sekolah, beliau memiliki otorisasi untuk mengambil keputusan. Tadi kebijakan itu diberikan kepala sekolah dengan program-program dan pertimbangan seperti ini. Akhirnya mungkin kepala sekolah setuju, kemudian nego sama yang punya lahan kopi. Kemudian peserta didik sangat antusias karena peserta didik itu merupakan sasaran yang utama dan anak-anak itu memiliki potensi untuk berpartisipasi aktif karena mungkin lingkungannya itu lingkungan desa, sepak bolanya maju atau volinya maju atau atletnya maju, jadi pengen mempunyai lapangan. Kemudian yang terakhir, strategi apa yang digunakan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Jadi dalam tahap persiapan, Pak Gerak itu membuat analisa kebutuhannya, apa-apa yang dilakukan survei kecil-kecilan lah. Melihat dulu nanti di sini dipakai untuk ini dan seterusnya. Kemudian merencanakan yang matang, membuat rencana yang rinci mengenai penggunaan dan jenis kegiatan apa saja nanti yang akan dipakai. Kemudian konsultasi dengan berbagai pihak, mungkin dari masyarakatnya atau teman-teman gurunya. Kemudian pelaksanaan. Saat pelaksanaan mengadakan sosialisasi kepada guru-guru atau teman sejawat, kemudian sosialisasi juga kepada lingkungan, nanti kalau terbentuk lapangan bisa dipakai untuk masyarakat ini. Kemudian kepada rekan-rekan guru nanti bisa digunakan juga untuk kebugaran tingkat. Jadi masyarakatnya biar bugar, guru-guru lingkungan juga bugar. Kemudian tahap pelaksanaan juga
membuat kerjasama dengan komunitas. Mungkin di lingkungan warga masyarakat sekitarnya itu punya komunitas jalan sehat atau jalan sepeda atau klub voli atau klub sepak bola. Jadi setelah diadakan itu bisa bekerja sama. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan berkala, yaitu sambil berjalan dari awal sampai nanti terwujudnya dievaluasikan. Kemudian yang terakhir memodif program-programnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, Kak Chandra. Terima kasih teman-teman dan semuanya. Semangat PJOK. Luar biasa. Luar biasa. Ini sangat panjang sekali. Bagus. Iya, 7 menit. Good. Oke, nanti kita simpulkan di belakangnya Kak Agus ya. Agus luar biasa. Singkat kita simpulkan di belakang. Nanti bareng-bareng kita lanjut ke kelompok yang kedua. Mohon maaf Kak Gali, bisa di close dulu presentasinya. Kita lanjut ke kelompok kedua, yaitu siapa ini kelompok yang kedua? Kak Bayu, Kak Ali, Kak Iwan dan kawan-kawan lah. Silakan Kak. Untuk yang kelompok 4 ya, berarti ya kasus keempat. Kak Alif apa? Monggo. Jangan presentasi Kak. Oh ya. Bisa dimaksimalkan 5 menit Kak, biar tidak terlalu molor nggih. Saking semangatnya, Jos. Ayo Pak Iwan, singkat padat jelas. Wis metua burung ya. Oke, sudah sudah. Sudah keluar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Akan coba kami presentasikan dari hasil diskusi. Yang pertama, pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut, jelaskan. Nah, di sini dalam situasi itu pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan pendekatan berbasis masalah. Dikarenakan di situ itu yang muncul adalah berbagai hambatan-hambatan dan masalah-masalah yang terjadi. Kegiatan olahraga belum bisa berjalan dengan baik di situ karena banyak hambatan. Yang pertama kunci gudang itu dikunci dan tidak bisa dibuka. Ketika kuncinya dicari itu saling melempar tanggung jawab kayak gitu, sehingga alat-alat olahraga belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal di situ sekolah tersebut, sekolahnya Pak Raga itu terletak di kota besar, kemudian memiliki sarana prasarana yang sangat memadai, kemudian pendanaan dari orang tua dan donaturnya itu sangat mendukung kayak gitu. Nah, di sini guru PJOK-nya dipanggil oleh kepala sekolah, kemudian diwawancara, ditanyakan mengenai hambatan-hambatan tersebut untuk diperbaiki ke depannya. Begitu. Kemudian yang kedua, jelaskan aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Aset yang dimiliki dalam situasi tersebut, yang pertama adalah sarana prasarana sangat memadai. Kemudian terletak di kota besar. Pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Kemudian kepala sekolah itu sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas mutu pembelajarannya di sekolah. Maksudnya kepala sekolah ini dia semangat sekali untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolahnya, sehingga beliau itu memanggil guru olahraganya untuk diwawancarai kayak gitu, untuk memperbaiki pembelajaran yang belum maksimal terkait dengan penggunaan alat-alat olahraga. Kemudian yang terakhir, strategi apa saja yang dapat dikembangkan lagi berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, di sini strategi pendekatan yang digunakan yaitu berkolaborasi atau berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama kaitannya dengan menetapkan itu siapa yang memegang kunci kayak gitu, sehingga tupoksi yang menjaga gudang itu terlaksana, maksudnya jelas loh tupoksinya, yang menjaga gudang itu siapa, kuncinya oleh siapa, dipegang siapa, sehingga tidak saling lempar tanggung jawab. Kemudian
di sini mengumpulkan seluruh guru dan berkoordinasi tentang sarana prasarana yang ada. Kemudian di sini guru itu harus merefleksi pada dirinya sendiri untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada diri sendiri sebagai seorang guru, seperti itu. Mungkin yang lain mau menambahkan, silakan. Cukup, dah. Ya. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ini ya, kelompoknya Kak Iwan. Tinggal 10 menit lagi kakak kita, ini tidak terasa ya, ternyata memang sangat asik. Nanti kita simpulkan bersama-sama ya. Sekarang di kelompok terakhir, di kelompoknya Kak Tria, ada Kak Tria, ada Kak Danang, ada Kak Febriyogi, ada Kak Mas Huri, dan juga ada Kak Muslihah. Silakan untuk bisa share screen. Kak Iwan bisa di stop share screen dulu, silakan. Oke, 5 menit ya Kak ya, karena ini sudah menunjukkan jam 11:21. Oh Kak Danang bisa share screen. Kak Yogi mana Kak Yogi? Suaranya siapa ya, rame banget. Silakan untuk bisa share screen kakak. Ini kita waktunya tinggal beberapa menit lagi nih. Sudah kelihatan atau belum Kak? Belum terlihat. Oke, sudah mulai terlihat. Oke. Silakan Kak, 5 menit ya. Mau jumatannya ketinggalan nih. Ya, terima kasih untuk dari kelompok kami. Nah, ini kasusnya ada di atas. Intinya pada kasus itu Bu Hayati setelah mengikuti PKG akan berbagi pengalaman kepada rekan-rekannya. Jadi di sini untuk pertanyaan yang pertama, pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut, jelaskan. Dari kelompok kami menjelaskan bahwasanya untuk kasusnya Bu Hayati, di dalam kasus Bu Hayati di atas, Bu Hayati menggunakan pendekatan gabungan Kak, antara kasus defisit thinking dan asset thinking. Di sini terlihat jelas dari pendekatan masalahnya itu, Bu Hayati ini akan mencoba merubah mindset kepada rekan-rekan guru PJOK, yang mana pada saat pembelajaran yang dulu itu menggunakan pendekatan komando atau model pembelajaran komando, yang mana pembelajaran komando itu sendiri tidak membebaskan anak untuk merdeka belajar seperti itu. Jadi dari kelompok kami itu menganggap bahwa ini pendekatan yang dilakukan oleh Bu Hayati itu pendekatan defisit. Sementara untuk pendekatan aset based thinkingnya itu, Bu Hayati itu memanfaatkan aset-aset yang ada berupa mungkin PMM, komunitas, dan ketua MGMP. Untuk pertanyaan yang kedua, strategi apa saja yang jelaskan aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Di dalam kasus Bu Hayati itu aset yang dimiliki itu berupa aset manusia, sosial, dan politik. Manusia itu sendiri ya rekan-rekan Bu Hayati selaku atau sebagai guru PJOK. Untuk sosialnya ya hubungan baik antara komunitas, komunitas belajar Bu Hayati. Dan untuk aset politiknya itu Bu Hayati memanfaatkan ketua MGMP sebelum menyampaikan pemahaman Bu Hayati. Sementara untuk pertanyaan yang ketiga, strategi apa saja yang dapat dikembangkan lagi berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Strategi yang dikembangkan berupa pendekatan ke berbagai aset seperti pemanfaatan PMM, ketua MGMP, serta komunitas belajar. Sehingga apa yang didapat Bu Hayati pada pembelajaran PKG yang mengacu pada merdeka belajar
bisa tersampaikan. Karena di sini ada beberapa rekan Bu Hayati yang notabene mindsetnya belum searah dengan apa yang diinginkan oleh Bu Hayati. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sabar ada apa Kak Resen? Gimana Kak Sabar? Ada apa Resen? Maaf kepencet Kak. Oh kepencet. Mohon maaf Kak Tria bisa Melu alif ya. Oke, saya beri tepuk tangan dulu untuk kita semua Kak. Luar biasa ini semuanya ya. Ternyata asiknya bermain di main room ya, di main room, di breakout room itu luar biasa. Kita bisa saling bekerjasama dan akhirnya kita semua tahu bahwa semuanya ini di sini yang ikut PKG ini adalah kakak-kakak yang sangat luar biasa ini. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kakak-kakak semuanya. Oke, saya lanjutkan. Ini ada tinggal beberapa slide lagi sebelum kita nanti akhiri karena kita 1,5 jam ya CP. Nah ini untuk slide yang berikutnya. Lakukan. Tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan di LMS. Jadi nanti kakak-kakak semuanya setelah setelah mengerjakan setelah keluar dari sini, oke nggak apa-apa Kak Danang. Untuk setelah dari sini nanti kakak-kakak semuanya bisa buka di LMS masing-masing. Ini karena jedanya lama Kak. Kakak ini sekarang tanggal 27 nih. Nanti kita Zoom lagi atau Gmeet lagi tanggal 2 Oktober. Kurang lebih hari Rabu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Itu ada 4 hari Kakak silakan berselancar. Nah, nanti tinggal diklik-klik aja Kak. Sampai memang Kakak nanti menemukan warna hijau. Sebelum warna hijau persis berarti kakak itu tugasnya sudah selesai. Tapi tolong diteliti dengan baik karena ada halaman per halaman. Takutnya nanti keliwat gitu Kak. Terima kasih. Terus untuk masalah tugas, kakak tidak usah bingung ini benar atau salah. Kakak tinggal mengirimkan saja, nanti akan saya baca. Ketika ada koreksi, pasti akan saya sampaikan koreksinya apa. Kalau tidak ada berarti jawabannya sudah betul. Begitu. Terus yang kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya pada modul 2.5 dan modul 3 nanti Kak. Nanti di modul yang berikutnya itu banyak sekali nanti. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap melakukan ini di tahap akhir modul 1.6. Selanjutnya, apa saja tugas di tahap yang dilakukan? Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian akan mengidentifikasi sebagai sumber daya di daerah masing-masing. Jadi nanti kakak menggambarkan juga ya. Jadi seperti kemarin tugas refleksi, kakak itu menggambarkan aset based thinking atau deficit based thinking sesuai dengan sekolah kakak masing-masing. Gambarnya seperti apa? Menyangkut pautkan apa yang memang di lingkungan kakak tersebut. Memanfaatkan kekuatan sumber positif dan juga mengamati sumber negatif seperti apa dan nanti bagaimana caranya agar terjadi sesuatu yang memang pembelajaran yang diharapkan yaitu adalah berpihak atau berpusat kepada peserta didik. Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang didiskusikan dari 7 ya. Jadi kakak bisa memilih 7 dari yang tersebut dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan yang telah disediakan di LMS. Nah ini Kak, tabelnya seperti ini. Asetnya apa? Pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Nanti tabelnya ada Kak, tabelnya ada di LMS. Tinggal di-download saja. Biasanya di situ yang pokoknya kakak baca dengan teliti saja bahwa di situ ada tabelnya. Contohnya pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Katakanlah aset manusia. Contohnya adalah ya seperti apa pemanfaatan asetnya adalah kepala sekolah ya dimanfaatkan saling berkoordinasi, saling berintegrasi seperti itu. Atau aset lingkungan, dia bekerja sama dengan sekolah, dengan balai desa lain atau untuk peminjaman lapangan MOU seperti itu, dengan masyarakat contohnya dengan komite dan sebagainya. Jadi kakak untuk tabel ini nanti ada di LMS, tugasnya seperti itu Kak. Paham nih Kang ya untuk tugasnya? Maaf Kak Andra. Gimana monggo? Itu tadi yang disampaikan dari 7 aset maksudnya terperinci semuanya atau memilih? Boleh memilih Kak. Ini kita kembali ke pertanyaan ini.
Bapak yang B, Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan dari didiskusikan. 7 ya, dari Iya 7 betul. itu. Iya betul. Ya, terima kasih. Seperti itu. Mas. Oke. Terus di akhir sesi kita kali ini, peserta didik memiliki inisiatif pendekatan berbasis asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berbasis kepada peserta didik. Jadi kakak-kakak semuanya, nah ini set terakhir, terima kasih. Kita simpulkan bersama-sama Kak. Saya minta 2 volunteer kakak-kakak semuanya untuk menutup statement kali ini, di kesimpulan kali ini kita ada 2. Tadi kita mempelajari asset-based thinking dan deficit-based thinking. Kira-kira kakak setelah mempelajari pembelajaran tersebut, EBT dan DBT, itu lebih condong kemana dan paradigma kakak sekarang sesuai dengan EBT atau DBT? Terima kasih Kak. Silakan, boleh kakak memberikan kesimpulan. 2 volunteer, saya minta sekarang pemikiran kakak lebih condong ke asset-based thinking atau deficit-based thinking. Kakak harus berpikir positif bahwa pembelajaran PJOK harus bisa berjalan dengan lancar dan berpusat pada peserta didik. Silakan Kak, 2 volunteer kita sebagai penutupan. Kesimpulannya silakan, boleh menyimpulkan kakak 2 peserta dari EBT, asset-based thinking dan deficit-based thinking lebih condong kemana sekarang kakak? Boleh kakak siapa ini yang mau menyimpulkan agar lebih cepat kita nanti selesai? Oke, Kak Ahmad Masuri, silakan Kak Ahmad Masuri. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya lebih condong ke asset based thinking karena di situ berfokuskan pada kekuatan. Nah, di situ kan kita bisa membuka potensi anak dan juga di potensi itu nanti kita bisa kembangkan ke depannya dan bisa anak jadi lebih maju Kak di situ. Jadi kita menunjukkan dia itu misal contohnya dia itu khususnya di lari. Nah, nanti kita memfokuskan dia ke entah di lari sprint atau lari jarak jauh seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, bertepuk tangan Kak. Terima kasih. Jadi Kak Huri lebih positif atau lebih condong ke asset based thinking. Terima kasih Kak. Lanjut, ada satu lagi volunteer mungkin kakak semuanya. Bisa satu volunteer lagi untuk kita menyimpulkan atau menutup sesi hari ini. Terima kasih Kak. Ada yang mau volunteer 1 orang lagi mungkin? Condong ke asset based thinking atau deficit based thinking. Oke Kak Gali, silakan Kak Gali. Maaf Kak, kepencet. Enggak. Oh iya, kepencet. Oke, ada Kak Andri nomornya. Ayo satu Kak, atau lagi biar kita tutup untuk sesi kali ini. Nanti kita tutup, kita foto sesi terakhir. Ayo, terima kasih Kak. Ayo satu lagi Kak, boleh? Kita bareng-bareng ya. Kita itu tunjuk dulu. Boleh. Untuk Kak Muslihah mungkin boleh Kak Muslihah. Kita tutup hari ini Kak, kesimpulan ke mana? Untuk EBT atau DBT? Kak Musnia bisa dengar suara saya? Iya Kak. Iya, silakan Kak. Saya cenderung ke jawabannya Kak Masuri, jadi yang positif. Jadi dengan adanya yang positif, kita banyak mengikut sertakan yang mendukung seperti lingkungan, kemudian warga sekolah, dan sebagainya. Jadi semua diikut sertakan untuk kita menambah maksimal pembelajaran dengan semuanya saling terkait. Begitu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Musliha, luar biasa. Jadi sekarang kita sebagai guru PJOK paradigmanya kelompok 24 sudah berpikir kepada EBT atau asset based thinking. Terima kasih kakak semuanya. Slide terakhir, terima kasih. Oke, untuk sesi kali ini kita
cukupkan ya. Nanti kita sesi akhir foto bersama. Silakan Kak, sembari foto bersama. Kakak pasang gaya yang paling bagus. Bebas. Bukan saya akan saya screenshot Kak. Ya bebas Kak, silakan Kak. Gaya bebas. Kak Danang sudah siap-siap ya Kak Danang. Yo jaga bergaya 1, 2, 3. Kak Mus gayanya Kak Mus. Satu kali lagi nanti Kak. Satu lagi ya. 2. Kak Mus senyum Kak Mus. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Nanti akan saya kirimkan gambarnya. Untuk kali ini saya tutup dulu rekornya Kak. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.